Selamat sore teman-teman pemuda, Shalom. Sabtu kedua di tahun 2022, tetapi ini adalah Sabtu pertama untuk Persekutuan Komisi Pemuda. Selamat tahun baru untuk kita semua, tahun yang baru, semangat yang baru, pelayanan yang baru, gairah yang baru, cinta kepada Tuhan juga harus baru. Karena itu, tema kita atau visi Komisi Pemuda di tahun 2022 adalah connected to God, connected to people. Terhubung dengan Allah, terhubung dengan sesama. Dan ini tidak bisa terpisahkan. Kalau kita hanya terhubung dengan sesama, tetapi tidak pernah terhubung dengan Allah, maka jalan kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita hanya terhubung kepada Allah, tapi tidak terhubung kepada sesama, maka sesungguhnya iman kita adalah iman yang mati. Karena iman yang hidup itu nampak dalam perbuatan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan pertama di tahun 2022. Tuhan tolong Komisi Pemuda, supaya kami makin semangat, kami makin giat, kami makin mencintai Tuhan, dan gairah itu makin membara. Di tahun yang baru, cinta kami baru, semangat kami baru, gairah kami baru, pelayanan kami juga baru. Dan kami mau memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami menjalaninya bersama dengan Engkau. Dan kami juga mengakhirinya di dalam Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi dasar. Ketika kami menapaki di tahun 2022. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami semua yang akan mendengarkan. Biarlah kami sungguh-sungguh memantapkan hidup kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Bilangan pasalnya yang ke-13 sampai dengan 14. Tetapi Losa akan membaca pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Bilangan 14 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah kata Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu juga. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Berbahagialah teman-teman yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kita. Teman-teman, tema di awal persekutuan kita di tahun 2022 ini adalah jalan serta Yesus. Kenapa? Karena Yosef ingin kita memulai dengan jalan serta Yesus. Di awal kita jalan serta Yesus, di tengah kita jalan serta Yesus, di penghujung tahun 2022 nanti kita juga tetap jalan serta Yesus. Nah, teman-teman, kita pasti pernah mendengar lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam
Baik, saya yakin hampir setiap kita pasti pernah mendengar lagu itu. Kalaupun ada di antara kita yang tidak pernah dengar lagu Jalan Serta Yesus, mungkin kita tidak pernah ikut sekolah minggu. Artinya baru ketika pemuda atau remaja kita ikut beribadah di gereja. Nah, teman-teman, lagu ini adalah lagu yang sangat populer di tengah kita. Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jadi kalau jalan serta Yesus, jalannya bukan hanya hari Minggu, jalannya bukan hanya hari Sabtu, tapi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jalan serta Yesus. Bahkan dikatakan jalan sertanya selamanya. Termasuk juga teman-teman, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Baik ketika teman-teman senang, baik ketika teman-teman dapat pacar, baik ketika teman-teman dapat bonus dalam pekerjaan, baik ketika teman-teman memperoleh teman yang banyak, ataupun juga ketika teman-teman mungkin diputus pacar, mungkin ditinggalin pasangan, ataupun juga mungkin teman-teman dibully, ataupun mungkin teman-teman gagal dalam pekerjaan, dalam pendidikan, tetap jalan serta Yesus. Karena jalannya serta Yesus baik saat suka maupun duka. Tapi pertanyaannya teman-teman, kenapa kita sering buat jalan sendiri? Terutama ketika kita susah, ketika kita sulit, ketika kita ada masalah. Contoh, ketika kita ada masalah dengan orang tua, kita memilih tidak beribadah. Ketika kita ada masalah dengan pasangan, kita tidak mau ke gereja. Ketika kita punya masalah dengan teman, kita tidak mau melayani. Ketika kita ada masalah dengan seseorang, kita meninggalkan persekutuan. Loh teman-teman, ini bukan jalan Tuhan loh. Ini bukan jalan Yesus. Karena kalau jalan serta Yesus tidak begitu. Baik ketika suka, baik ketika duka, baik ketika ada masalah, baik ketika senang, kita tetap jalan serta Yesus. Tetapi apabila ketika kita sulit, ketika kita ada persoalan, ketika kita ada masalah, kemudian kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, menjauh dari Tuhan, berarti kita tidak jalan serta Yesus. Karena itu, pada saat sore hari ini, Lose mau mengajak kita di awal tahun 2022, kita memantapkan hati untuk jalan serta Yesus. Baik saat suka, baik saat senang, baik dapat bonus, baik dapat pacar, ataupun juga ketika kita dalam persoalan, kita gagal dalam pendidikan, gagal dalam hubungan, gagal dalam pekerjaan, kita mungkin dibully, kita mungkin direndahkan, kita mungkin dilecehkan, kita tetap jalan serta Yesus. Sehingga kita tidak akan pernah menjauh dari persekutuan, tidak akan pernah menjauh dari kebenaran firman, sebaliknya kita akan terus mendekat kepadanya, karena kita mau jalan serta Yesus. Ya apa caranya jalan serta Yesus itu? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, umat pada masa itu berada di dalam penjajahan tanah Mesir atau perbudakan. 430 tahun lamanya. Mereka diperbudak, mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Bahkan orang-orang Mesir menunjuk para pengawas-pengawas untuk menyengsarakan orang-orang Israel atau umat Tuhan pada masa itu. Mereka disuruh membuat benteng-benteng atau kota-kota, Pitom dan Ramses, yang tujuannya menjadi kota perbekalan. Bahkan teman-teman, hidup mereka dipahitkan. Mereka disuruh sibuk bekerja. Supaya apa? Supaya tidak bisa beribadah. Nah, karena itu, sibuk boleh enggak? Boleh. Lose juga suka sibuk. Lose juga suka bekerja keras. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak ibadah. Kita tidak persekutuan. Kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan karena kesibukan, berarti kita masih hidup di dalam perbudakan. Lalu teman-teman, umat pada masa itu karena di dalam kondisi yang pahit, kondisi yang susah, kondisi yang sulit, mereka berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. 430 tahun baru Tuhan dengar itu. Baru Tuhan dengar, baru Tuhan jawab. Jadi kalau teman-teman ada pergumulan tuh, mungkin baru bergumul 4 bulan, 4 tahun, jangan keburu nyerah.
Kenapa? Umat Tuhan aja dijawab setelah 430 tahun. Kita baru berapa lama? Ibaratnya kayak gitu. Jadi teruslah mendekat kepada Tuhan, teruslah jalan bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian teman-teman, Allah dengan tangan yang kuat membebaskan umat Tuhan dari tanah perbudakan. Dibawa keluar untuk kemana? Untuk menuju tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan pada waktu itu teman-teman, mereka sudah hampir sampai di tanah perjanjian. Di depan mata ada sebuah gunung atau bukit yang namanya Gunung Nebo. Tingginya sekitar 800 meter. Mungkin mirip-mirip dengan Gunung Ijen sebenarnya. Ini di depan mata ini, di balik bukit ini atau Gunung Nebo ini adalah tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Jadi mereka sudah hampir sampai. Nah, kalau teman-teman nanti mau wisata, kita mau wisata bareng-bareng ke Israel, Gunung Nebo sampai hari ini masih ada, teman-teman. Jadi kalau mau melihat keindahan kota Israel atau kota Yerusalem, kita bisa melihat dari atas Gunung Nebo ini. Mana memang kelihatan indah dari situ. Nah, pada waktu itu umat itu sudah mau nyampe. Hampir sampai. Tinggal lewat bukit ini aja, mereka sudah sampai di tanah yang Tuhan janjikan. Dan tanah yang Tuhan janjikan itu, Tuhan katakan apa? Akan kuberikan. Nah, akan kuberikan. Suruhlah beberapa orang Israel mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Artinya adalah pasti mereka akan dapat tanah perjanjian. Artinya adalah tidak ada satu persoalan apapun yang dapat menghalangi umat Tuhan untuk menerima tanah perjanjian. Karena Tuhan sendiri yang berjanji. Apa janjinya? Tak kasih kok. Kuberikan kok. Kalau manusia yang janji bisa PHP, bisa lupa, bisa pura-pura lupa, bisa menghindar. Tapi kalau Tuhan yang janji pasti ditepati. Sehingga kalau Tuhan sudah katakan tak berikan tanah perjanjian itu, maka umat pasti akan menerima tanah perjanjian. Nah, tetapi teman-teman, ternyata jalannya Tuhan atau caranya Tuhan ternyata berbeda dengan biasanya. Kalau sebelumnya, teman-teman, cara Tuhan membebaskan umat Tuhan, yaitu dengan memberikan 10 tulah. Kalau di orang Mesir terjadi air menjadi darah, lalu di umat Israel yang tinggal di Goshen tidak terjadi apa-apa. Kalau di tanah Mesir diliputi dengan banyak katak, di Goshen tidak terjadi apa-apa. Kalau di tanah Mesir terjadi gelap gulita, di Goshen tempat umat Tuhan tidak terjadi apa-apa. Nah, waktu itu cara Tuhan atau jalan Tuhan menolong mereka kayak gitu. Termasuk juga ketika mereka sedang dalam perjalanan, ketika di depan itu ada laut Teberau, di sebelah kanan bukit, di sebelah kiri bukit, di belakang ada tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Artinya depan persoalan, kanan persoalan, kiri persoalan, belakang juga persoalan. Seolah-olah kondisinya terjepit. Tapi ternyata pertolongan itu masih ada. Dari mana? Dari atas. Dari Tuhan pertolongan itu. Sehingga laut yang dalam hitungan manusia tidak mungkin pada akhirnya bisa dibelah. Dan umat itu bisa lewat di tengah-tengahnya. Seperti berjalan di tanah kering. Karena itu guys, kalau hari ini engkau punya masalah. Sepertinya segala sesuatu penuh masalah. Depan masalah pendidikan. Belum lagi sebelah kanan masalah dengan orang tua. Sebelah kiri masalah dengan pacar. Belakang masalah pekerjaan. Seolah-olah persoalan itu menghimpit kita. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Jangan lupa guys. Ada satu pertolongan yang datangnya dari atas. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan selalu bersedia menolong kita. Tapi persoalannya dan pertanyaannya apakah kita mau datang dan berseru kepadanya. Karena seringkali kita lebih banyak lupa atau bahkan mengandalkan manusia. Termasuk juga mengandalkan diri sendiri. Hari ini kita diingatkan teman-teman. Ada satu pertolongan yaitu dari atas. Dari Tuhan. Termasuk teman-teman. Ketika mereka pingin daging, Tuhan kasih itu burung puyuh. Ketika mereka pingin roti, Tuhan kasih itu mana. Bahkan selama berjalan di padang gurun, kasut mereka tidak pernah rusak. Ketika siang hari dipimpin oleh tiang awan, supaya mereka tidak kepanasan. Ketika malam hari dipimpin oleh tiang api, supaya tidak kedinginan. Cara Allah menolong mereka begitu ajaib. Tapi ternyata kali ini beda, guys. Ketika umat mau masuk tanah perjanjian, cara Allah menolong mereka beda. Caranya gimana? Caranya adalah dengan
suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Jadi Tuhan minta supaya umat itu mengintai. Bisa enggak Tuhan ngasihkan tanah itu tanpa mengintai? Bisa. Karena apa? Sudah Tuhan katakan kok, tanah itu kuberikan. Bisa saja langsung diberikan, bisa. Tapi kali ini cara Tuhan beda. Jalan Tuhan beda. Tuhan ingin supaya umat Tuhan itu menyuruh beberapa orang untuk mengintai. Apa tujuannya untuk mengintai, teman-teman? Tujuannya mengintai bukan untuk memastikan apakah tanah itu bisa direbut atau tidak. Bukan. Karena di awal Allah sudah katakan apa? Tak kasihkan, tak berikan tanah itu. Kalau demikian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menguji umat. Apakah benar-benar mereka percaya kepada jalan Tuhan dan caranya Tuhan. Ataukah sebenarnya mereka tidak percaya. Sekalipun ada di tengah-tengah umat Tuhan. Tujuannya itu, guys. Karena itu, guys, ada 12 pengintai yang pada waktu itu pergi ke tanah perjanjian. 12 pengintai ini bukan orang biasa. 12 pengintai ini bukan orang kerucuk-kerucuk ini, guys. 12 pengintai ini para pemimpin dari 12 suku. Jadi mereka ini orang hebat. Mereka ini orang ciamik, orang yang track record-nya keren. Pastinya mereka bertanggung jawab, pastinya mereka seorang pemimpin, seorang yang luar biasa. Nah, selama 40 hari, guys, mereka kemudian mengintai tanah perjanjian. Dan setelah 40 hari itu, mereka kembali pulang untuk memberitahukan hasil dari pengintaian itu. Lalu kemudian mereka berkata kepada Musa dan seluruh jemaah yang ada, kami sudah menyelidiki negeri itu dan melihat bahwa tanahnya kaya dan subur. Dan ini sedikit buah-buahan dari sana. Jadi guys, dari hasil observasi atau pengintaian itu, ditemukan bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur, tanah yang kaya, tepat seperti yang Tuhan janjikan. Tanah yang penuh dengan susu dan madunya, karena kemakmuran, karena kekayaan, dan karena kesabaran, kesuburan daripada tanah itu. Bahkan guys, sampai dibawa buktinya. Apa itu? Stan dan anggur. Untuk menunjukkan betapa tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang kaya. Lalu kemudian guys, mereka melanjutkan laporannya. Dikatakan bahwa tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat. Kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula, kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana. Guys, menurut teman-teman, laporan ini benar nggak? Laporan ini sesuai dengan data dan fakta nggak? Benar ternyata. Laporan ini sesuai dengan data dan fakta, guys. Karena memang penduduk kota Kanaan atau tanah perjanjian itu kuat-kuat. Kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Bahkan juga di tengah-tengah mereka banyak keturunan raksasa. Keturunan yang besar, keturunan yang gede. Jadi guys, laporan daripada para pengintai ini nggak salah. Sesuai dengan data, sesuai dengan fakta. Karena memang kondisinya begitu. Mereka nggak nipu, mereka nggak bohong, mereka nggak ngarang-ngarang cerita. Enggak, karena kondisinya memang demikian. Tapi apa yang salah, guys? Yang salah adalah respon umat. Yang salah adalah tanggapan umat. Kenapa? Karena Tuhan di awal sudah bilang, akan kuberikan. Sebaliknya yang terjadi, dikatakan sepanjang malam, umat berteriak-teriak dan menangis-nangis. Mereka berteriak, mereka menangis, karena mendengar betapa kota atau tanah perjanjian itu begitu kuat dan punya banyak raksasa. Termasuk juga selanjutnya, mereka mengomel kepada Musa dan Harun. Mereka menggerutu, mereka menyalahkan. Bukan hanya menyalahkan diri mereka, tapi juga menyalahkan Musa. Termasuk juga pada akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Mereka berkata apa, guys? Mereka berkata, lebih baik kita mati di Mesir. Atau di padang gurun ini. Biarkan kita mati saja. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Kalau pada akhirnya hanya akan dijadikan tawanan, hanya akan dijadikan budak, dan hanya akan dibunuh. Loh, guys,
Perhatikan, mereka mengomel, mereka menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Musa dan Harun, dan menyalahkan Tuhan. Ketika mereka dalam perjalanan menemui persoalan, menemui masalah, padahal Tuhan sudah berkata, tanah itu kuberikan. Tanah itu pasti tak kukasihkan kok. Cuman kali ini jalan Tuhan beda. Jalan Tuhan nggak langsung ngasih. Jalan Tuhan adalah lewat pengintaian. Jalan Tuhan adalah lewat usaha mereka. Tapi yang terjadi, bukannya mereka berdoa, bukannya mereka percaya kepada jalan Tuhan, bukannya mereka mengikuti jalan Tuhan, tapi yang terjadi mereka justru menyalahkan Tuhan. Termasuk juga mereka malah berkata, nah, baiklah kita memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Buat apa? Lebih baik kembali aja ke masa lalu. Lebih baik menjauh saja dari jalan Tuhan. Perhatikan teman-teman, sangat ngeri. Umat Tuhan, sudah Tuhan berikan janji bahwa tanah itu akan kuberikan. Tetapi ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada problem, mereka justru memilih malah menjauh dari jalan Tuhan. Persoalannya karena apa, teman-teman? Persoalannya ternyata karena mereka tidak pernah mau percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun mereka umat, walaupun tinggal di tengah-tengah umat, walaupun bersama umat, ternyata mereka tidak pernah mau percaya. Sehingga ketika ada masalah, ada persoalan, mereka menyalahkan. Nyalahkan diri sendiri, nyalahkan Musa dan Harun, nyalahkan Tuhan. Padahal seharusnya mereka berdoa. Seharusnya mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Teman-teman, pernah tidak engkau mengalami ini? Ketika engkau menghadapi sebuah masalah, engkau menyalahkan dirimu, engkau menyalahkan orang tua, engkau menyalahkan mungkin hamba Tuhan, engkau menyalahkan gereja, engkau menyalahkan komisi, engkau menyalahkan siapapun juga. Padahal seharusnya kita makin mendekat kepada Tuhan, bukan menyalahkan. Ini yang terjadi dengan umat pada masa itu. Dan sumbernya karena apa? Mereka sebenarnya tidak pernah percaya kepada jalan Tuhan. Mereka tidak pernah percaya kepada cara Tuhan. Mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan yang memberikan jalan itu untuk menolong mereka. Sehingga teman-teman, akhirnya apa yang menjadi omelan mereka pun menjadi kenyataan. 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian, kemudian 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun sampai habis, sampai lenyap sesuai dengan omelan mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang dapat menikmati tanah perjanjian karena mereka percaya dengan segenap hati. Guys, hati-hati dengan kata-kata kita. Saya pernah katakan bahwa omelan itu juga adalah bentuk kita berdoa. Artinya adalah ketika engkau mengomel, Allah mendengar loh. Dan omelan itu bisa jadi kenyataan buat kita. Jadi, kalau demikian, ketika engkau menghadapi persoalan, jangan mengomel. Tapi justru mari kita memperkatakan firman. Kita mendekat kepada Tuhan. Maka seperti perkataan itulah yang akan didengar Tuhan. Sama seperti umat pada masa itu. Mereka minta mati di padang gurun. Mereka minta balik ke Mesir. Akhirnya Tuhan dengarkan. Dan semua mati binasa. Teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan. Kadang kita nggak ngerti tuh jalan Tuhan kayak apa. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda yang mengalami satu pengalaman rohani yang bagi lo luar biasa. Mereka memutuskan untuk mengadakan pemberkatan nikah itu secara outdoor. Artinya di tempat yang terbuka. Padahal guys, data dan fakta menunjukkan bahwa bulan-bulan itu adalah bulan hujan. Nah, sama seperti ketika umat Tuhan mau masuk tanah perjanjian, data dan faktanya kota Kanaan itu kuat. Kota Kanaan itu memiliki banyak raksasa. Orangnya kuat-kuat. Itu sesuai dengan data dan fakta. Tapi bukankah iman kita itu harus melampaui data dan fakta? Nah, itu pertanyaannya. Nah, guys, karena itu maka kemudian IO yang membuat acara itu berkata bahwa kita harus pakai pawang hujan supaya nggak terjadi hujan. Karena kalau sampai hujan,
Mereka tidak akan bertanggung jawab, baik dengan seluruh acara, maupun juga dengan peralatan musik yang dipakai. Nah, kalau teman-teman jadi pasangan ini, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Mau pakai jalannya Tuhan, yaitu tetap menaruh percaya kepada Tuhan, nggak mau pakai pawang hujan, atau teman-teman, alah nggak apa-apa sudah, toh kalaupun pakai pawang hujan, toh juga nggak ada yang tahu, toh menikah itu juga sekali seumur hidup, nanti habis pakai pawang hujan, kita tinggal minta maaf doang, kan beres. Apakah teman-teman begitu? Teman-teman, harus bersyukur. Ternyata pasangan ini memutuskan dan berkata, tidak, kami tidak mau pakai pawang hujan. Kami tetap mau mengikuti jalan Tuhan. Dan puji Tuhan, guys. Memang pada waktu itu mendung. Mendung. Tetapi ternyata sampai selesainya acara, sama sekali tidak hujan. Nah, guys, firman Tuhan hari ini ngajak kita, ayo kita ngikuti jalan Tuhan. Kita ngikuti caranya Tuhan. Kita jalan dengan Tuhan. Walaupun terkadang secara hitung-hitungan manusia atau hitung-hitungan matematika manusia, nampaknya nggak mungkin. Nampaknya sepertinya nggak masuk akal. Sudah jelas kok pasti hujan, bulan-bulan hujan, tapi ternyata ketika kita pakai caranya Tuhan dan jalan Tuhan, ternyata juga ada hujan. Nah, karena itu teman-teman, ayo kita mantapkan hati. Sekalipun kita masih muda, mari kita ikuti jalan Tuhan. Mari kita jalan serta Yesus. Baik saat suka maupun duka. Tuhan punya cara sendiri nanti untuk menolong kita dan memulihkan kita. Teman-teman, kadang kita merasa nggak mungkin aku bisa sekolah di tempat A. Nggak mungkin aku bisa bekerja di tempat A. Nggak mungkin aku bisa kuliah di tempat A. Tapi teman-teman, jalanlah serta Yesus. Artinya apa? Berusahalah. Lurus saja. Pasti Tuhan sendiri yang akan berkarya. Besok mengalami, teman-teman. Ketika ujian pendeta. Besok pernah ceritakan, kayaknya nggak mungkin. Bisa lulus saja itu udah bersyukur. Apalagi sampai punya nilai terbaik. Itu sepertinya dalam bayangan Lose nggak ada. Tapi Lose belajar untuk mengikuti jalan Tuhan, Lose belajar untuk jujur, Lose belajar untuk mengerjakan dengan baik. Sempat teman-teman ketika mengerjakan ada salah satu ringkasan dalam bahasa Inggris, ada yang nawari untuk menerjemahkan, untuk membantu menolong. Tapi pada waktu itu Lose katakan tidak, saya mau kerja sendiri. Saya mau apa yang saya hasilkan ini adalah karya saya, bukan bantuan dari orang lain. Saya mau murni ini hasil karya saya. Dan ternyata Tuhan punya cara yang hebat untuk memulihkan kita. Karena itu teman-teman, ayo kita mulai hari ini kita belajar untuk mengikuti jalan Tuhan. Bukan hanya tubuh kita yang Kristen, bukan hanya KTP kita yang Kristen, bukan hanya kartu baptisan kita yang Kristen, bukan. Tapi pikiran kita, perkataan kita, cara pikir kita, hati kita adalah cara Kristus. Karena kita benar-benar percaya kepadanya. Hari ini ada banyak persoalan, pelesuan ekonomi. Kita yang bekerja, ada kalanya kita bekerja tidak menentu. Hari ini masuk, besok libur. Sementara juga penghasilan pun masih harus dipotong. Kebutuhan pun tambah besar. Tapi ayo, kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Jangan pernah membuat jalan sendiri. Jalan serta Yesus saat suka, saat duka. Jangan menjauh, tapi terus mendekat kepada Tuhan. Ataupun juga, kita yang studi pun harus online. Nggak enak, nggak mudah. Ibadah pun masih harus online. Termasuk yang bekerja, ada mungkin juga di PHK. Tapi teman-teman, ayo kita ngikuti jalan Tuhan. Jangan buat jalan sendiri, jalan serta Yesus. Saat suka, saat duka. Engkau justru makin giat, makin semangat untuk terhubung dengan Allah dan terhubung dengan sesama. Teman-teman, di awal tahun 2022, dalam berbagai persoalan, hadapilah bersama dengan Allah. Jalanlah bersama dengan Allah, dan jadilah kuat. Selamat tahun baru. Jalanilah tahun ini, mulailah bersama dengan Allah. Jalanilah bersama dengan Allah, dan teruslah hadapi bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini. Memantapkan kami orang-orang muda untuk berjalan bersama dengan Tuhan.
apapun persoalan kesulitan yang ada di depan Tuhan, baik pekerjaan, baik pasangan, baik kehidupan, baik pendidikan, tolonglah kami, supaya kami tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, jalan serta Yesus, setiap hari, baik suka maupun duka. Kami tidak pernah menjauh dari Tuhan, kami tidak menjauh dari persekutuan, tapi kami justru makin mendekat kepadamu. Ampuni kami Bapa, jika sepanjang tahun 2021 kami telah menjauh daripada Tuhan, kami banyak memakai jalan kami dan cara kami sendiri, dan hasilnya justru adalah kekecewaan dan kesedihan. Tapi mulai tahun 2022, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau memakai cara Tuhan dan kami mau menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba meminta, biarlah komisi pemuda mengawali tahun ini dengan benar, yaitu mengawali bersama dengan Engkau, menjalani bersama dengan Tuhan, dan mengakhirinya juga di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.